Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rombel 17, kelompok 4, mata kuliah Penghantar Hukum Indonesia pada hari Kamis jam keempat dengan dosen pengampu Bapak Imam Bustomi SHMH akan menyampaikan materi tentang hukum pidana. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Safana Atalia Zahra dengan NIM 25080100539. Aku Arya Krisna Ikramardika dengan NIM 25080100538. Saya Naswa Zalia Putri dengan NIM 250801100540. Selamat menonton. Hai, aku Arya. Di sini aku bakal jelasin ke kalian tentang hukum pidana, meliputi sejarahnya, asas legalitasnya, dan juga pembagiannya. Hukum pidana itu dulu sebelum adanya negara modern selalu didasarkan pada pembalasan, balas dendam, dan juga hukum adat. Contohnya, ketika teman-teman mengambil barang orang lain, ya orang lain juga boleh mengambil barang orang lain, mengambil barang kalian, itu kan capek ya. Di situ muncullah hukum adat. Hukum adat itu muncul ketika kalian ingin berdamai. Jadi kalian membawa permasalahan kalian ke ketua adat setempat, pemimpin suku, dan sebagainya. Nah, itu berubah ketika Belanda datang di Indonesia. Belanda membawa seperangkat aturan, termasuk hukum pidana, yang mana hukum pidana yang dipakai Indonesia sekarang itu adalah KUHP. Dan KUHP itu diadopsi Indonesia sejak tahun 1946, walaupun sekarang sudah ada undang-undang penggantinya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Nah, di sini aku bakal jelasin lagi tentang asas legalitasnya. Asas legalitas itu adalah golden rule di hukum pidana. Itu adalah aturan emas di hukum pidana. Itu ada 3, teman-teman. 1, teman-teman itu nggak bisa dihukum jika tidak ada hukum yang mengatur tentang itu. Contoh, ketika teman-teman makan di dalam kamar, jika tidak ada peraturan yang mengatur tentang dilarang makan di dalam kamar, ya tidak ada seorang pun yang bisa menyalahkan kalian atas perbuatan kalian. Yang kedua, itu adalah hukum itu harus jelas dan tidak ambigu. Contoh, hukum mengatakan dilarang membawa anjing ke dalam rumah. Itu jelas, teman-teman. Yang ambigu itu adalah ketika hukum bilang dilarang bawa hewan galak ke dalam rumah. Itu ambigu, teman-teman. Karena apa? Teman saya juga hewan yang galak. Nah, yang selanjutnya itu ada hukum itu harus tertulis, nggak bisa didasarkan pada omongan, kata siapa, dan seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang pembagian hukum pidana. Jadi di Indonesia, hukum pidana itu dibagi menjadi 2, hukum pidana objektif dan juga hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif itu adalah seperangkat aturan yang disahkan oleh negara, yang sederhananya itu isinya tentang seperti tanya jawab. Contoh, jika kalian melanggar A, kalian akan dihukum dengan B. Ketika kalian melanggar C, kalian akan dihukum dengan E. Itu adalah hukum pidana objektif. Nah, lalu apa hukum pidana subjektif? Hukum pidana subjektif itu adalah hak atau wewenang yang dimiliki negara untuk menghukum kalian jika kalian bersalah. Contohnya itu ada ketika polisi menilang kalian, itu adalah hak yang diberikan oleh negara untuk menghukum kalian ketika bersalah. Hakim untuk memutuskan perkara, terus jaksa untuk menuntut. Itu adalah pembagian hukum pidana di Indonesia. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nawa. Nah, saya Naswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa pidana dan kejahatan pelanggaran. Peristiwa pidana sendiri adalah tindak manusia yang sesuai dengan undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Peristiwa pidana sendiri dibagi menjadi 2, objektif dan subjektif. Dari segi objektif sendiri berarti berkaitan dengan sesuatu yang melawan hukum. Dan dari segi subjektif berarti berkaitan dengan pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Nah, secara sistematis KUHP, perbuatan yang diancam pidana dibagi menjadi 2, yaitu
pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam buku 2 dan buku 3. KUHP sendiri tidak memberikan definisi yang tegas, tetapi ilmu pengetahuan mencoba untuk membedakannya secara kualitatif dan kuantitatif. Nama aku Safana. Jadi di sini aku mau ngejelasin ke kalian tentang tujuan penjatuhan pidana. Nah, pidana KUHP ini diatur dalam pasal 10 yang dibedakan menjadi 2. Apa sih 2 itu? Yang pertama itu ada pidana pokok dan juga pidana tambahan. Nah, kalau pidana pokok itu terdiri atas hukuman mati, hukuman kurungan, hukuman sanksi, serta ada juga denda. Lalu selanjutnya itu ada pidana tambahan. Nah, kalau pidana tambahan itu terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, lalu ada perampasan barang, serta yang terakhir pengumuman keputusan hakim. Lalu selanjutnya itu ada penafsiran undang-undang pidana. Jadi dalam buku 1/9 KUHP, di situ terdapat aturan yang hanya berlaku bagi istilah-istilah yang ada di dalam KUHP. Nah, contohnya adalah pasal 97. Di situ dijelaskan bahwa hari itu adalah 24 jam dan bulan itu adalah 30 hari. Sedangkan dalam pasal 98 di situ dijelaskan kalau waktu malam itu ada di antara saat matahari terbenam hingga matahari terbit.